Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu menyertai kita. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari penggunaan di dan ke, berikut pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Kira-kira bagaimana perbedaan penggunaan preposisi tersebut? Mari kita simak video berikut. Masih banyak kesalahkaprahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait penggunaan kata di dan ke yang benar, dan kapan harus digabung atau dipisah. Meskipun penggunaan di dan ke terkesan sepele, justru banyak yang tidak begitu peduli dan teliti dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Bahkan ada pula yang memang tidak tahu penggunaan kata di dan ke apakah harus dipisah atau disambung. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari penggunaan kata di dan ke yang benar. Lalu, kapan kata tersebut harus dipisah atau disambung? Pertama, kita akan mempelajari dulu bagaimana penggunaan kata di yang benar. Penggunaan kata di ada yang dipisah dan ada pula yang disambung. Penggunaan kata di yang dipisah apabila menunjukkan tempat dan waktu. Adapun contoh penggunaan kata di yang dipisah yang menunjukkan kata tempat yang sering salah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita simak contohnya berikut ini. Di kelas, di jalan raya, di antara, di malam hari, di atas. Semua contoh kata yang tepat penulisannya adalah yang ditandai centang, karena preposisi atau kata depan di diiringi kata tempat atau waktu, sehingga penulisan yang benar adalah dipisah antara kata depan di dengan kata yang menyertainya. Adapun contoh kalimat penggunaan di yang dipisah dapat kita simak berikut ini. Contoh kalimat pertama, buku-buku siswa sudah tersimpan rapi di kelas. Contoh kalimat kedua, ketertiban lalu lintas di jalan raya. Contoh kalimat ketiga, dia duduk di antara bunga-bunga. Contoh kalimat keempat, kucing itu mengeong keras di luar rumah. Contoh kalimat kelima, ayam itu berjalan-jalan di atas genteng perumahan. Begitupun pada penggunaan di pada contoh kalimat, penulisan kata di yang tepat adalah yang ditandai centang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan preposisi atau kata depan di pada contoh-contoh kalimat tersebut menunjukkan pada kata tempat, yaitu di kelas, di jalan, di antara, di luar, dan di atas. Selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan kata di yang disambung apabila menunjukkan imbuhan atau kata kerja. Adapun contoh penggunaan kata di yang disambung yang menunjukkan kata imbuhan atau kata kerja yang sering juga salah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita simak contohnya berikut ini. Ditulis, dicintai, dikejar, dikelola, disajikan, digunakan, dibeli, diminta, ditempati, dan dipelihara. Semua contoh kata yang tepat penulisannya adalah yang ditandai centang, karena preposisi atau kata depan di diiringi kata kerja atau imbuhan, sehingga penulisan yang benar adalah disambung antara kata depan di dengan kata yang menyertainya. Adapun contoh kalimat penggunaan di yang disambung dapat kita simak berikut ini. Contoh kalimat ke-1 yaitu seekor kucing di rumah itu sangat dicintai oleh pemiliknya. Contoh kalimat kedua yaitu seekor rusa berlari sangat kencang karena dikejar oleh seekor macan. Contoh kalimat ketiga yaitu makanan itu sudah siap untuk disajikan. Contoh kalimat keempat, padi itu sudah dikelola dengan baik oleh petani. Dan pada contoh kelima yaitu huruf tersebut harus ditulis dengan huruf kapital. Begitupun pada penggunaan di pada contoh kalimatnya, penulisan kata di yang tepat adalah yang ditandai centang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan di pada contoh-contoh kalimat tersebut menunjukkan pada imbuhan atau kata kerja, yaitu dicintai, dikejar, disajikan, dikelola, dan ditulis. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya bagaimana penggunaan kata di yang benar dan kapan penggunaannya harus dipisah dan disambung. Selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan ke yang benar. Sama halnya dengan penggunaan di bahwa penggunaannya ada yang dipisah dan ada pula yang disambung. Begitupun pada penggunaan ke bahwa ada yang dipisah dan ada juga yang disambung, bergantung pada posisi penggunaan kata ke itu digunakan. Namun perlu kita ketahui, pada penggunaan kata depan ke ada 3 fungsi penggunaannya yang harus kita ketahui dulu. Mari kita simak ulasan berikut. Pertama, kata depan ke jika diikuti awalan dan akhiran atau konfiks yaitu ke-an, maka ditulisnya disambung. Atau kita bisa mengingatnya seperti ini.
ke ditambah kata dasar ditambah an. Adapun contoh penggunaan kata depan ke yang mengandung konfiks ke an, dapat kita simak contohnya berikut ini. Contoh pertama yaitu keamanan. Penggabungan konfiks ke lalu ditambah kata dasar aman, lalu ditambah an, maka membentuk kata keamanan dengan penulisannya disambung antara awalan dan akhiran atau biasa kita sebut dengan konfiks. Contoh kedua yaitu kebersamaan. Penggabungan konfiks ke lalu ditambah kata dasar bersama lalu ditambah an, maka membentuk kata kebersamaan dengan penulisannya disambung antara awalan dan akhiran. Contoh ketiga yaitu keindahan. Penggabungan konfiks ke lalu ditambah kata dasar indah lalu ditambah an, maka membentuk kata keindahan dengan penulisannya disambung antara awalan dan akhiran. Contoh keempat yaitu kebaikan. Penggabungan konfiks ke lalu ditambah kata dasar baik lalu ditambah an, maka membentuk kata kebaikan dengan penulisannya disambung antara awalan dan akhiran. Contoh kelima yaitu kedamaian. Penggabungan konfiks ke lalu ditambah kata dasar damai lalu ditambah an, maka membentuk kata kedamaian dengan penulisannya disambung antara awalan dan akhiran. Contoh-contoh tersebut dapat kita lihat bahwa penggunaan konfiks ke an ditambah dengan kata dasar, maka penulisannya disambung antara awalan ke dan akhiran an, atau biasa kita sebut yaitu konfiks. Kedua, kata depan ke sebagai kata depan atau preposisi yang merujuk pada kata tempat, maka penulisannya dipisah. Adapun contoh penggunaan kata depan ke yang merujuk pada kata tempat, dapat kita lihat contohnya berikut ini. Contoh kalimat pertama yaitu saya akan pergi ke sana. Terdapat kata depan ke diiringi kata tempat yaitu sana, sehingga penulisannya dipisah antara kata depan dengan kata yang menyertainya. Contoh kalimat kedua yaitu dia pergi keluar rumah dengan temannya. Terdapat kata depan ke diiringi kata tempat yaitu luar, sehingga penulisannya dipisah antara kata depan dengan kata yang menyertainya. Contoh kalimat ketiga yaitu kucing itu lari ke dalam rumah. Terdapat kata depan ke diiringi kata tempat yaitu dalam, sehingga penulisannya dipisah antara kata depan dengan kata yang menyertainya. Contoh kalimat keempat yaitu dilihat dari kejauhan, kambing itu seperti berlari ke sini. Terdapat kata depan ke diiringi kata tempat yaitu sini, sehingga penulisannya dipisah antara kata depan dengan kata yang menyertainya. Contoh kalimat kelima yaitu ibuku pergi ke dapur menyiapkan makan malam. Terdapat kata depan ke diiringi kata tempat yaitu dapur, dan penulisannya dipisah antara kata depan dengan kata yang menyertainya. Ketiga, kata depan ke jika diikuti angka atau angka dalam bentuk penulisan huruf, maka fungsi ke tersebut berbeda sehingga ada 3 cara penulisannya. Kesatu, jika kata ke diikuti angka, maka penulisannya diberi strip sebelum penulisan angka. Adapun contoh kalimat kata ke jika diikuti angka dapat kita lihat seperti berikut. Contoh kalimat pertama yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden ke-6. Terdapat kata ke-6 sebagai contoh kata ke yang diikuti angka. Contoh kalimat kedua yaitu pada abad ke-14 ajaran Islam mulai masuk ke tanah air. Terdapat kata ke-14 sebagai contoh kata ke yang diikuti angka. Contoh kalimat ketiga yaitu Adnan merupakan anak ketiga di keluarganya. Terdapat kata ketiga sebagai contoh kata ke yang diikuti angka. Kedua, jika kata ke diikuti angka namun dalam bentuk penulisan huruf, maka penulisannya disambung. Contohnya yaitu kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ketiga, jika penulisan kata depan ke diikuti oleh angka yang memiliki makna 2 hal, bukan berfungsi sebagai urutan, melainkan sebagai kata yang memiliki makna sesungguhnya. Seperti contoh berikut ini. Contoh kalimat pertama yaitu Paman pergi ke 4 tempat rumah temannya sekaligus hari ini. Terdapat kata keempat sebagai penulisan ke diikuti angka berupa huruf yang menjelaskan 2 hal berbeda, yaitu antar perumahan-perumahan itu. Contoh kalimat kedua yaitu Ayah berkunjung ke 3 sekolahan dalam sehari sebagai kegiatan survei menentukan sekolah baru adikku. Terdapat kata ketiga sebagai penulisan ke diikuti angka berupa huruf yang menjelaskan 2 hal berbeda, yaitu antar sekolahan-sekolahan itu. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya, bagaimana penggunaan kata ke yang benar dan kapan penggunaannya harus dipisah dan disambung. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan materinya, baik itu salah kata maupun kesalahan dalam penulisan, silakan DM Instagram Naomi Bina. Maka kami akan segera memperbaiki dan memperbaharuinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.